Hijriah. Tahun berapa? 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah Rasulullah SAW melakukan peperangan yang dinamakan perang Badar. Di tahun 3 Hijriah Rasulullah SAW melakukan pertempuran yang dinamakan perang Uhud. Di perang Badar Rasulullah SAW menyusun strateginya, mengumpulkan para kaum muslimin, jumlahnya sekitar 313. Berapa jumlahnya? 313. Ya, Rasulullah SAW memimpin pasukan kaum muslimin di dalam pertempuran Badar itu 313. Sedangkan di perang Uhud ini Rasulullah SAW memimpin para kaum muslimin, jumlahnya sekitar 700 pasukan. Berapa? Di perang Badar berapa? 313. Di perang Uhud 700. Perang Badar Allah Subhanahu wa taala 3 Hijriah itulah Rasulullah SAW menyusun strateginya di area lapang ini. Di hari Jumat sore Rasulullah SAW berjalan kaki dengan sahabatnya para kaum muslimin dari Madinah, keluar dari Masjid Nabawi itu, ya, dari Madinah menuju ke area lapang ini. Sebelum tiba di area lapang ini yang dinamakan area Jabal Uhud, peperangan Jabal Uhud ini, peperangan Uhud, Rasulullah SAW singgah di salah satu tempat yang dinamakan saat ini adalah Masjid Dira, Masjid As-Saihin. Masjid apa? Masjid Dira. Ya, disitulah Rasulullah SAW memakai rompi bajanya, ya, rompi perang. Di sana Rasulullah SAW bersama para kaum muslimin memakai rompi baja, rompi perang untuk mempersiapkan menuju ke wilayah area lapang ini yang dinamakan area Jabal Uhud, yang dinamakan perang Uhud. Kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah di Masjid Dira atau di Masjid As-Saihin Rasulullah SAW menyeleksi antara sahabatnya para kaum muslimin yang lain, ya, karena pada saat itu banyak para sahabat yang tidak layak ikut di dalam pertempuran karena apa? Usianya sangat muda, ya, usianya sangat muda. Di Masjid As-Saihin itu, di Masjid Dira, Rasulullah SAW menyeleksi antara sahabatnya. Ada sebagian para sahabatnya diperintahkan oleh Nabi untuk kembali ke kota Madinah, tidak ikut di dalam pertempuran Uhud ini. Sebagian yang lain para kaum muslimin diajak oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam Sabtu Rasulullah SAW sudah berada di area lapang ini, sehingga besok paginya Rasulullah SAW sudah menguasai area lapang ini. Terlebih dahulu Rasulullah menguasai area lapang ini, maka Rasulullah SAW dengan jumlah yang sangat sedikit, terbatas jumlahnya 700. Sedangkan yang dihadapi musuhnya ialah 3.000 yang dipimpin Abu Sufyan, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Para kaum muslimin, ya, 700 melawan 3.000 pasukan orang kafir Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, Abu Sufyan. Ya, dengan jumlah yang sedikit ini Rasulullah SAW menyusun strateginya dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang disusun oleh Nabi? Para kaum muslimin 650 diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk menetap di bawah. 600 berapa? 650. Berarti tinggal 50. Jumlah 700 ini dikurangi 650, tinggal 50. 650 menetap di bawah. Paham Bapak Ibu? Menetap di bawah. Ya. Kemana yang 50 ini? 50 ini pasukan khusus yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW ialah pasukan pemanah yang dikomandani oleh Abdullah bin Zubair. Di mana mereka menetap? Di atas bukit pemanah. Paham Bapak Ibu? Itu bukitnya. Paham Bapak Ibu? Ya, paham Bapak Ibu? 50 pasukan pemanah ini diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menetap di bukit pemanah itu. 650 di bawah, 50 pasukan pemanah menetap di atas bukit pemanah. Itulah yang terjadi di dalam pertempuran Uhud, strategi baginda Rasulullah SAW. Di awal peperangan kepada Ibu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perang dimulai, apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW berpesan kepada mereka pasukan pemanah, jangan kalian turun, menang ataupun kalah sebelum ada perintah dariku. Dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelum perang dimulai, Rasulullah terlebih dahulu berpesan kepada mereka, jangan kalian turun, menang ataupun kalah sebelum ada perintah dariku. Perang sudah dimulai. 650 di bawah, 50 di atas bukit pemanah. 650 menghadapi 2.800 pasukan. Kemana yang 200 ini? Katanya 3.000, kok tinggal 2.800. 200 ini pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkuda. Mereka itu tidak ikut perang langsung di dalam medan pertempuran Uhud. Mereka itu tinggal di salah satu lembah untuk mengintai para kaum muslimin di atas bukit pemanah itu. Paham Bapak Ibu? Ya, akhirnya perang sudah dimulai. Kapan terjadinya? Hari Sabtu, sekitar waktu duha antara jam 7 dan jam 8. Itu
itulah peristiwa perang Uhud terjadi. Perang sudah dimulai, kaum muslimin berhasil memukul mundur jumlah orang kafir Quraisy 2.800, tetapi 650 ini orang-orang kafir Quraisy tidak mampu menerobos barisan kaum muslimin. Karena apa? Karena semakin mereka mendekati barisan kaum muslimin, semakin mudah pasukan pemanah ini menghujani dengan anak panah dari atas bukit itu. Itulah strategi baginda Rasulullah SAW. Jumlahnya sedikit tapi tidak mampu diterobos barisan yang di bawah yang jumlahnya 650. Yang jadi benteng pertahanan di mana? Pasukan pemanah jumlahnya sedikit tapi mereka tidak mampu untuk menerobos barisan kaum muslimin. Itulah taktik dan strategi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini lari semuanya kejar-kejar dikejar oleh pasukan yang 650 di bawah ini. Mereka tidak berani untuk mendekat. Akhirnya apa? Banyaklah barang-barang mereka yang ditinggalkan di tempat area lapang ini. Tapi di awal pertempuran kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan orang kafir ini. Tapi sayang beribu sayang, lebaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala, para pasukan pemanah ini yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menetap di salah satu bukit itu lupa dengan pesan Nabi Muhammad SAW. Apa pesan Nabi tadi? Jangan turun sebelum ada perintah dari Nabi, menang ataupun kalah. Itulah yang menjadi kekalahan di dalam pertempuran Uhud. Di awal peperangan menang berapa muslimin sehingga berhasil memukul mundur pasukan orang kafir Quraisy. Mereka lari semuanya kocar-kacir, meninggalkan barang bawaannya, ghanimahnya ditinggalkan di area lapang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Berapa muslimin, pasukan pemanah ini terlalu ambisi untuk turun ke bawah. Belum ada komando dari Nabi, belum ada perintah dari Nabi, tetapi mereka sudah turun ke bawah untuk merebut harta ghanimah yang ada di bawah. Apa yang terjadi? Di awal pertempuran menang, berubah menjadi kalah. Setelah Khalid bin Walid melihat dari arah kejauhan dari salah satu lembah, di situ hanya tinggal sebagian orang saja. Abdullah bin Zubair sudah mengingatkan kepada mereka pasukan kaum muslimin, pasukan pemanah yang lain, jangan turun, kita belum ada perintah dari Nabi. Tapi mereka tidak menghiraukan itu. Kita sudah menang, mereka sudah merasa aman. Lupa ada pasukan berkuda tinggal di salah satu lembah, mengintai mereka dari arah jauh. Ialah Khalid bin Walid, pasukan berkudanya yang selalu mengintai pasukan muslimin, ialah pasukan pemanah ini. Setelah turun mereka, maka Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Banyak kaum muslimin yang meninggal pada saat itu. Faktor kekalahannya ialah dua. Yang pertama, tidak taat terhadap perintah pimpinan, tidak taat atas perintah pimpinan. Kemudian yang kedua, terjadi selalu ambisi untuk merebut harta ghanimah yang ada di bawah. Maka apa kata Nabi? Rebut dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia sumber dari malapetaka. Itulah yang terjadi di dalam pertempuran Uhud. Kalau seandainya mereka bertahan, perang Uhud ini pasti akan dimenangkan oleh para kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit. Tetapi mereka lalai dengan pesan Nabi Muhammad SAW. Di dalam keadaan genting, para kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, mereka tanpa menyadari yang 650 ini mengejar pasukan yang 2.800, menyerang sampai jauh. Mereka lari orang kafir. Akhirnya apa? Disusul dari belakang oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda. Diserang para kaum muslimin yang mengejar orang kafir. Akhirnya setelah menengok ke belakang ada yang menyerang pasukan berkuda, mereka berbalik arah untuk menghadapi pasukan berkuda dan dipimpin Khalid bin Walid. Anda Bapak Ibu Rasulullah, setelah mereka orang kafir sudah merasa aman, yang dikejar tadi menoleh ke belakang, para kaum muslimin sudah tidak ada, yang dikejar tadi malah menyerang dari belakang. Akhirnya para kaum muslimin posisinya ada di tengah-tengah. Ada di mana? Ada di tengah-tengah. Para kaum muslimin dalam keadaan genting ada di tengah-tengah. Dari belakang diserang, dari depan diserang oleh pasukan Khalid bin Walid, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan, saling membunuh antara sahabatnya. Itulah peristiwa yang terjadi di dalam pertempuran Uhud. Yang lebih menyedihkan lagi, dalam keadaan genting, Rasulullah SAW dikabarkan meninggal. Kutila Rasulullah, terbunuh Rasulullah SAW. Dalam keadaan genting itu kaum muslimin sudah tidak berfungsi lagi, tidak seperti semula. Akhirnya apa yang terjadi? Ka'ab bin Malik dengan lantang untuk membangkitkan semangat para kaum muslimin. Ya ma'asyaral muslimin, absiru bahada Rasulullah. Lihatlah para kaum muslimin, ini Rasulullah masih ada untuk membangkitkan para kaum muslimin di kala itu walaupun dalam keadaan genting. Rasulullah SAW di dalam pertempuran Uhud giginya pecah, Bapak dan Ibu. Patah giginya Rasulullah SAW. Patah. Bapak Ibu Rasulullah SWT, patah gigi Rasulullah SAW, mengeluarkan darah. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW digiring ke atas bukit Uhud itu. Digiring oleh siapa? Sahabat Talha. Sahabat Talha ini selalu membentengi Rasulullah SAW dari belakang. Bapak Ibu Rasulullah, saking banyaknya anak busur panah yang menangkap di Abu Talha ini sudah tidak terhitung, sampai kemaluan daripada sahabat Abu Talha ini, kemaluan daripada sahabat Abu Talha ini putus
untuk membentengi Rasulullah Alaihi Wasallam.